Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan jawaban dari Pak Dhani Hilman tentang beberapa hal tadi yang dilontarkan oleh penanya dan juga menambahkan apa yang disampaikan di sini. Terus terang tadi kurang jelas menurut saya Pak Dhani menyampaikan bahwa Sadah Hurip ini sedang kita teliti. Kita nggak mungkin menyimpulkan sesuatu kalau kita belum selesai dengan penelitian kita. Tetapi rupanya di koran, di media itu orang ngomong Sadah Hurip, Sadah Huruf, Sadah Hurip, Sadah Hurip, terus piramid versus non piramid. Kita ini lagi neliti Gunung Padang. Nah, Anda bisa lihat di Gunung Padang itu tadi. Makanya tadi waktu saya presentasi Gunung Padang, saya tunjukkan bahwa satu tujuan utama penelitian Gunung Padang nomor satu ada di situ. Itu mengkalibrasi respons geolistrik, geomagnet, dan juga GPR di bawah permukaan sehingga kita punya referensi. Makanya saya ngebor di situ. Dan akhirnya dapat referensi itu. Yang salah satunya kita dapat tembok-tembok sampai ke bawah, satunya lagi dapat ruang isinya pasir halus diayak manusia. Nggak mungkin pasir itu ada di situ karena itu sortingnya bagus sekali, sortasinya. Nah, kita sekarang sudah punya kalibrasi itu. Ya. Dengan kalibrasi itu pun sebenarnya oke, kalau kita mau memakai sistem istilahnya risk analysis, risikonya jadi lebih kecil lagi untuk interpretasi ke arah Sadah Hurip yang itu di run geolistrik itu 3 kali Pak, Bu. Jadi macam-macam itu, berkali-kali datang. Dan yang tadi nggak dipresentasikan adalah banyak penelitian geologi. Saya mengambil banyak sampel, saya sayat tanahnya juga berbagai macam jenis tanah, tetapi saya pikir belum saatnya lah kita ini kan, karena satu kunci yang terakhir adalah saya mau ngebor di situ seperti yang kita lakukan di Gunung Padang. Tidak harus di atas, di beberapa tempat yang menunjukkan anomali merah kita akan bor. Nggak harus di atas, di beberapa tempat tadi kan di atas level 100 terpotong itu ada sesuatu. Saya nggak tahu itu piramid atau tidak, tetapi sekarang kita punya data fisik, geofisik, dikalibrasi ke geologi, ya, litologi biasa aja, dan dari situ kita mengharapkan, namanya hipotesa juga, kalau ini warnanya merah, magnetiknya tinggi, itu logam. Warnanya merah, magnetiknya rendah, itu ruangan dengan pasir kering. Misalnya kayak gitu. Nah, dengan itu makanya kita akan ngebor sekitar 2 bulan lagi misalnya, karena saya harus atau kita akan memprioritaskan di daerah Trowulan dulu, karena ada beberapa yang mesti kita pelajari di Trowulan dalam bulan depan, dan itu tergantung juga schedule-nya Pak Dhani, kerjanya di kantornya ngapain, saya ngapain, ini ngapain juga. Kebetulan saya tadi dapat volunteer dari ITS, dan udahlah sama saya aja di sana. Oke, kalau mau sama ITS, oke, jalan yuk kita ke Trowulan, jadi nggak perlu kita dari Jakarta macem-macem. Jadi sebenarnya ini masih berjalan. Saya juga agak kaget ketika, waduh, kita mesti ngadain seminar ini itu. Saya banyak hal yang nggak saya tampilkan. Saya bilang sama Pak Dhani, dan udahlah tampilin geolistrik itu aja, karena ini bisa A bisa B jawabnya. Tapi kalau kita sudah bor, saya akan tunjukkan seperti tadi itu, dan itu yang bor itu kemarin baru selesai saya hari Minggu. Dan saya persilakan kepada siapapun saintis di Indonesia untuk melihat data bor saya. Ada di Tebet gitu ya, dan ini soalnya ini adalah data untuk sama-sama, walaupun ini duitnya bantingan juga kita terbuka. Saya sendiri pengen data bor yang itu core, full core dari atas ke bawah itu, batunya ada, itunya ada semua. Jadi kalau mau riset, mari silakan kita sama-sama riset. Jadi itu yang ingin saya tambahkan. Jadi apakah piramid atau bukan, kayaknya masih terlalu awal. Tadi Pak Awang juga mengatakan masih ada 2 kemungkinan. Di situ juga tadi itu ada banyak sekali geolistrik ditunjukkan gitu ya. Saya lebih tertarik bagaimana kita nanti melihat apa yang bisa kita dapatkan dari pemboran misalnya, yang kemarin itu sampai di beberapa titik di Gunung Padang kita lakukan. Jadi itu tambahan dari saya, Pak Dhani. Mudah-mudahan ini bisa cukup mencerahkan sehingga kita bisa lebih lebih bagus.
Ya, terima kasih Pak Andang. Saya kira penjelasan yang cukup detail, terutama data kalibrasi yang dipaparkan di sesi pertama tadi. Saya kira itu bukti-bukti lapangan, bukti-bukti empirik yang terbuka buat semua untuk menafsirkan. Dan kita sampai sekarang belum mengambil kesimpulan apakah ada piramida di TKP sana itu. Mohon ada tambahan Pak Dhani? Ya, barangkali ada beberapa hal menyangkut juga, kita kan tadi sudah presentasi Gunung Padang ya. Jadi sekarang terlihat bahwa sesuatu yang dianggapnya dulu mustahil, bahwa di zaman prasejarah itu bisa membuat monumen yang besar, itu kan sudah patah ya. Sudah tidak benar, jelas itu. Gunung Padang itu monumen yang besar, didirikan 4.800 sebelum Masehi. Kurang apa lagi? Kalau misalnya dulu di Cianjur bisa buat satu monumen besar itu, masa Garut kalah? Bisa saja kan? Jadi artinya kita harus terbuka, open mind. Kita open mind, jadi kita betul-betul database ya, research base. Jadi kalau mau kita buktikan secara ilmiah, ya kita buktikan secara ilmiah juga, bertahap ya. Jadi, dan ada beberapa kesamaan yang saya lihat dari strukturnya tadi. Saya memang tidak terlalu menjelaskan, tapi kan saya perlihatkan saja. Jadi seperti yang tadi kan di Gunung Padang itu kan ada satu cekungan itu kan. Saya perlihatkan jelas itu cekungan di sekitar 100 meter dari puncak, yaitu di dekat tempat parkir. Di Sadahurip kan begitu juga. Terlihat jelas di geolistik itu ada cekungan sekitar 100 meteran, 110 dari puncak. Apakah itu kebetulan atau itu kebetulan yang sama bahwa dulu membangun satu struktur di atas bukit itu harus cekung itu supaya stabil barangkali atau apa, kita tidak tahu kan. Tapi itu satu kesamaan yang sangat menarik menurut saya. Jadi saya pikir memang penelitian di Sadahurip pun perlu dilanjutkan sampai kita yakin betul apa isinya. Ya, terima kasih Pak Dhani. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kita sudah melewati 15 menit dari waktu yang jadwalkan, dan kita berikan aplaus buat kepada pembicara semua yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pembicara, para periset, bapak-bapak, ibu sekalian, dari badan resmi, dari PPMBG, dari Badan Geologi dan sebagainya, para periset dari GRID, dari Bandung V, dan dari semua komunitas yang saya senang sampai akhir acara masih bisa mengikuti acara ini. Yang jelas kita masih terus untuk membuktikan, karena sudah terlanjur, walaupun tugas utama saya bukan untuk mencari piramid, tapi karena piramid sudah menjadi perdebatan, ya satu tahap lagi pemboran di bulan Maret, saya akan paksakan pada tim Pakar Sopik Purba untuk melakukannya. Tapi di samping itu kita akan tetap jalan mencari bencana-bencana yang masa lalu yang lebih hebat dan mengakibatkan peristiwa yang lokal katastrof, dan mungkin juga kalau kita bisa mendapatkan yang global katastrof itu jauh lebih baik bagi kita untuk persiapan tentunya. Mungkin nanti di Trawulan, saya kira di Batu Jaya, kemudian juga di beberapa tempat lain yang kita bisa menyibak misteri tentang peradaban kita yang hilang. Yang jelas pada hari ini kita sama-sama sudah melihat secara saintifik bahwa sesuatu yang dulu tidak pernah kita bayangkan, yaitu ada bangunan 4.700 sebelum Masehi itu ada di negeri kita. Bukan berarti tidak ada di tempat lain, dan bukan berarti tidak ada bencana karena semua itu hilang gitu. Jadi ini memang semakin kompleks. Pada hari ini sebetulnya makin kompleks. Arkeologi makin ya harus berbenah, geologi harus berbenah, kemudian sejarawan juga harus berbenah. Yang repot anak saya sebetulnya untuk buat sejarah, karena nanti raja pertamanya siapa bingung, nggak Mula Marwan lagi, nggak abad 4 lagi itu. Jadi memang ini menjadi lontaran temuan hari ini menjadi kerja keras kita bersama. Tidak cukup geologis nggak cukup arkeologi. Ini semua harus sama, dan seperti kata Pak Jatmiko di awal tadi, nyanyikan lagu Padamu Negeri, bahwa
perdebatan selesai setelah ada fakta. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.